Oke, salam sehat semua teman-teman 34 kreatif. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Saya didaulat nih pagi-pagi sama Kiman. Padahal pekerjaan ibu rumah tangga. Sabtu tuh paling enak dikerjain ya. Dikerjainnya gitu. Termasuk me time-nya. Ini terima kasih nih yang sudah bergabung di Zoom ya. Kali ini kita podcastnya Recording in progress. sifatnya hybrid. Mudah-mudahan teman-teman yang dari kemarin pengen ngikutin streaming atau pengen ikutan nimbrung istilahnya ya, itu sekarang kita bisa lakukan. Kita coba nih sekali, mudah-mudahan untuk depannya kita bisa lebih baik. Nah, bisnis talk pagi ini yang ketiga, ya gimana ya? Ya betul. Kita coba tarik nih ya sekali supaya beda dengan yang lain nih. Kita pengen tahu ada gregetnya nggak sih ya sebagai aktivis, akademisi, pengusaha, dan politisi. Ini sayang nih Bro Dewan tadinya mau hadir jadi nggak hadir ya. Kesibukannya ya, kita sama-sama hargai dan kita doain aja lah tetap sehat ya. Siap. Jadi nanti mungkin kita bisa kulik beberapa part ini. Mungkin penutupnya nanti kita tarik lah dari garis merah semua itu ya gimana ya. Iya. Karena sumbernya nih sekarang ada profesor atau udah profesor belum ya? Profesor IA. Insya Allah. Mendekati ya bro ya. Ini ada Dr. Hebat. Agustina M. Purnomo, SPMSI ya. Iya. Kalau yang nggak kenal-kenal namanya mah Inya aja deh. Inya aja. Ya, mungkin nanti bisa digali lebih dalam tuh. Inya seperti apa awalnya sampai sekarang. Kemudian ini yang kita tunggu juga Bro Budianto ya. Iya. Ya, Pak Dewan sih, kita kalau ini gelar cuma super SPI sibuk sekali. tapi wah, Jam terbang luar biasa. jam terbangnya luar biasa gitu ya. Di luar kebiasaan. Benar. Ya boleh nanti sharing-sharing cerita lah ya yang benar, yang bikin imun kita meningkat nih supaya COVID cepat berlalu ya. Oke, mungkin Iya. bisa Kiman ini lanjutkan. Baik. Kalian ya. Ini kan tema kita menarik nih, Bro Budianto sama Bro Inya ya. Jadi seputar aktivis, ya kan? Terus akademisi juga, pengusaha, dan yang jelas politisi gitu ya. Yang jelas di depan kita udah ada politisi kita nih, Bro Budianto dari Partai Keadilan Sejahtera, dan sekarang beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dan kita doakan mudah-mudahan nanti jadi bupati ya. Amin. Kita kan senang ya, reuni 34 nanti di kantor Bupati Bekasi kan. Lapangannya ya. Ya. Dan kelihatannya teman kita Inya juga nih nggak jauh-jauh nanti ke sana juga ini. Udah ada bibit dan bakatnya gitu ya. Baik, Bro Budianto, mungkin yang pertama kita ke Bro Budianto ya. Terima kasih ya Bro ya, di tengah-tengah kesibukan sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita di acara bisnis Talk IPB 97 Kreatif ya. Barangkali untuk yang pertama boleh diperkenalkan dulu Bro, sedikit tentang Bro mungkin dari perkuliahan lah gitu ya, dan aktivitas selama ini sebagai aktivis ya. Silakan Bro. Baik, terima kasih. Ini saya. Ini saya Kiman Bro. Gimana? Kita hostnya saya dan Nisa. Merangkap dulu lah. Oke, Bro Kiman, Sis Nisa dan juga Mbak Tina ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua bagi kita, khususnya keluarga besar IPB 97 Kreatif. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang hampir 2.500-an kali ya, angkatan kita 34, sehat selalu, panjang umur dalam keberkahan. Satu hal yang ingin saya ingatkan pada diri saya dan juga kawan-kawan seluruh alumni IPB 97 Kreatif nih yang ada di room ini, yang hampir ada 27 orang. Saya selalu bersyukur dan mempositioningkan diri bahwa kita paham IPB University adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia. Sejak kita masuk, sebelum kita masuk, pas kita masuk, dan hari ini saya melihat bahwa IPB University adalah universitas
berkelas yang dimana di dalamnya kita sebagai alumninya tentunya harus menyesuaikan juga dengan kapasitas IPB itu sendiri. Sehingga dengan kondisi-kondisi itu maka ada dari sisi personal saya nih Mbak Tina, mungkin Mbak Nisa dan semuanya, saya selalu ingin mensejajarkan. Maksud mensejajarkan itu apa? Jangan sampai IPB sebagai salah satu universitas berkelas kemudian kita alumninya tidak menunjukkan sesuai dengan kelas IPB. Nah, menurut saya ini hati-hati betul. Ya, sebisa mungkin kita ini mendapatkan, udah pasti kita sudah mendapatkan manfaat sebagai alumni IPB, dan harus pastikan kita juga memberikan manfaat kepada institusi alma mater. Dengan apa? Tentunya sesuai dengan slogan IPB, selalu berusaha mencari dan memberikan yang terbaik, tentunya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi saya Bro Kiman sangat berkesan di IPB itu. Walaupun secara vision sebetulnya saya di perikanan itu tidak cocok secara keilmuan, Bro. Begitu masuk itu sudah ilfil secara keilmuan sebetulnya, gitu kan? Tetapi karena memang saya saat itu ya namanya orang Bekasi kota walaupun juga kampungan gitu ya. Sudahlah, yang penting masuk negeri dulu dah, gitu kan, begitu. Masuk negeri walaupun tidak suka, akhirnya saya perkuat dari sisi penguatan organisasi. Makanya dia tingkat 1 sampai akhir hampir tidak berakhir saya di IPB itu benar-benar memaksimalkan dari sisi pendekatan organisasi. Dan saya berterima kasih sekali kepada kawan-kawan yang selama ini beraktivitas, khususnya 36, 37, 38 termasuk 33, 32 gitu ya, yang telah menjadi bagian kita di angkatan 32 atas bawah, yang saya pikir sangat memberikan arti dan dampak sangat luar biasa terhadap kita gitu. Nah, saya sering katakan bahwa ketika di IPB ini kalau kita bicara nyari perbedaan banyak sekali, Bro. Kita semua sangat berbeda latar belakang, kadangkala juga suku bangsa termasuk agama gitu kan. Setelah lulus juga profesi kita berbeda gitu kan, sering juga berbeda pendapat, malahan pendapatannya juga sangat berbeda gitu kan. Tetapi kan kita tidak melihat dari sisi itu. Sisi yang kita hari ini lihat adalah dari banyaknya perbedaan tapi kita punya satu kekuatan, yaitu sama-sama alumni IPB. Nah, ini yang harus kita perkuat. Kalaupun ada kesannya mungkin saya dianggap lebay di antara grup IPB 34, nggak usah baper, nggak usah masuk hati gitu, Bro. Cuek aja gitu kan. Nggak usah berpikir Budianto belagu ataupun yang lain belagu. Biasa aja gitu kan. Masing-masing kita punya bakat dan pendekatan yang berbeda kan gitu, Bro, gitu kan. Ada, kalau kita tahu lah kawan-kawan bininya aja takut kan, kalau saya mah kan sudah bisa minta izin, Bro, kan gitu kan. Itu beda kan gitu kan. Sorry Mbak Nisa, Mbak Tina. Nah, memang kalau politisi yang berbicara itu nggak ada ininya, Bro, yang nggak ada kurangnya ya, mantap terus ya. Oke, coba Mbak Inyak gimana nih? Iya Ceritakan nih, dong. Bro Budi malah cerita tentang IPB ya, jadi saya jadi terlalu ingat. Tadi kalau suruh kenalan dulu ya secara pribadi, ya pastinya kita 34 kreatif loh ya. Terus kalau bicara di IPB itu apa sih ya lebihnya? Pasti kan kalau bicara saya bilang orang kampung, banyak lebih kampung. Iya. Bro Kiman lebih kampung, lebih berbeda. Hanya tadi itu ya, jadi kalau buat saya yang membuat IPB adalah IPB memperkenalkan pada saya bahwa FP penting. Sebelumnya saya tidak tahu ada F dan P, semuanya Bagaimana nggak tahu ya, di Sunda itu tidak ada F dan P, semuanya P. Kalau di Medan ya. Jadi saya ingat waktu daftar gula dipanggil sama Prof Aida. Terus saya tulis pendidikan formil. Ini ada yang salah. Apa ya Bu yang salahnya? Ini formil. Oh, harusnya formal ya. Bukan, harusnya formal. Oh, itu beda ya Bu. Bayangkan sepanjang umur saya nggak pernah tahu bedanya FP dan FP. Itu fungsinya di mana? Di IPB memperkenalkan. Jadi tutur
pengalaman hidupnya ini. Dan setelah tahu orang yang saya bisa beda ini ya, kan ada buat ada masalah dengan nanti ya. Bro, nah itu sekali ya Mbak. Oke, jadi setelah dari IPB S2 masih di IPB juga. Jadi kalau S3 sekarang di alasannya cuma satu, masih IPB lagi. Jadi Bro Budi di sini saya lebih ya Bro Budi ya. walaupun yang lainnya ada perbedaan. Sengaja mungkin. Ya, Bro Inyak sama Bro Budi ini kan kalau kita lihat kesehariannya ya, yang saya lihat tuh dari mahasiswa sampai sekarang ini masih aktivis gitu loh ya. Nah, bisa diceritakan nggak gitu loh? Jadi gimana sih gitu? Kok kenapa dari dulu itu aktif gitu loh ya? Mulai dari mungkin bisa diceritakan dari zaman kuliah kita dulu lah. Atau iya silakan Bro Inyak. Kalau Bro Budi nanti banyak deh. Pasti banyak. Jadi sebetulnya saya disuruh aktif dari SD sama orang tua. Jadi sampai SMP di OSIS biasa ya, sekretaris OSIS. Terus SMA juga. Pas kuliah ya, kalau kebiasaan aktif memang begitu masuk kampus tuh cari-cari aktivitas. Apa yang bisa diikutin gitu kan. Dari mulai miseta, dulu miseta pasti ya berinci kita. Terus kemudian di masjid waktu itu. Jadi saya pernah aktif 3 tahun. Bukan 3 tahun sih ya, 2 tahun di DKM, setahun di HTI, setengah tahun di JI ya. Jadi cuma aja yang belum pernah ya. Masya Allah. Di JI setengah tahun sampai ngaji ke UI ya. Terus kemudian di HTI, terus kemudian di DKM ya. DKM which is di sekarang udah terbuka ya. DKM ya. DKM maksudnya apa di Algifari? Pipit-pipitnya Bro Budi nih. Di Aluria atau di Algifari? Algifari. Jadi seperti kosan saya pernah jadi spanduk pendirian PKS. Dulu masih spanduk sistemnya dipotong-potong ditempel ya. Jadi itu spraynya kosan yang belang-belang itu, mungkin ada yang pernah tahu spray legendarisnya kosan yang belang-belang warna-warni gitu. Nah itu salah satunya jadi spanduk pendirian PKS, pertama kali PKS berdiri ya. PK dulu ya, PK ya Bro. PK ya betul, PK. Nah, karena kita dari PB, gue juga dulu ikut PK tuh. Ada itu kan rata-rata PK gitu ya. Ya setelah tingkat 3 tersesat, ketersesatan yang indah masuk HMI ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya banyak ya jadinya aktivitas ya, pasti dibokiman sama Sismisa juga banyak ya. Jadi biasalah kalau sekarang mah jadi banyak di forum sehat, P2 TP2A, forum lembaga perlindungan pemberdayaan dan perlindungan anak Kabupaten dan Kota Bogor. Terus Jawa Barat kebetulan dipercaya jadi wakil ketua forum kajian gender dan anak. Terus apa ya, sampai malu ngomongin yang karena banyak organisasi tapi nggak banyak kerjaan. Ya tapi kan Bro, aktivitas itu ya mulai dari mungkin sama ya, kita mulai dari SD ya, kita lanjut ke kuliah, itu kan mewarnai sebenarnya setelah kita di karir kan gitu ya. Pastinya. Ya nanti kita ulik lagi tuh Bro. Sekarang kita ke Bro Budianto dulu. Coba Budianto, ini aktivis sejati ini. Coba diceritakan Bro, ini mungkin juga menginspirasi karena sebagian juga ini didengar oleh adik-adik kelas kita. Gimana Bro? Jadi kalau dari sisi pendekatan keaktivisan, mohon maaf walaupun mungkin di luar kebiasaan tadi, kalau kita di IPB kan bagaimana kebanyakan kawan-kawan kita kan academic minded gitu ya. Kalau saya betul-betul dibalikan, jadi memang aktivis minded gitu. Karena saya aktivis yang pura-pura kuliah jangan-jangan. Pura-pura kuliah aja. Saya mohon maaf ya, ini cerita tidak bagus dan ini bukan contoh baik gitu. Saya mohon maaf ini cerita tidak bagus sekali lagi Bro Kiman, bukan contoh lah dan mungkin jelek. Saya itu D-nya 7, A-nya 8. Oke ya. Tapi masih keren dong Bro. Masih banyak katanya. Jadi masih 2,5 gitu kan. Karena memang boleh dikatakan sangat kurang aware terhadap akademik dalam konteks yang penting minimal lulus gitu saat itu.
sementara sisi lain kalau bicara nilai bagus di IPB kan sudah sangat biasa gitu kan. Tapi kalau ada hal lain yang bagus dan hanya sendirian, itu yang waktu itu saya pikir gue harus bagus sendirian di antara yang lain. Kalau bicara nilai gue gak akan punya bagus-bagusnya dah gitu kan, gitu. Nah, dan itu seolah-olah by design itu sangat terasa bro. Sangat terasa begitu saya jadi ketua BEM, 2 bulan jadi ketua BEM. Pertama kali program BEM adalah menghimpun alumni Fakultas Perikanan saat itu, hampir 500 orang. Yang saat itu ada alumni perikanan yang menjadi Menteri Keuangan, Pak Priyadi Prapto Suharjo, gitu. Pak Rohmin juga menjadi Dirjen P3K, ada beberapa alumni kita juga menjadi Direktur Bank BRI saat itu dan termasuk alumni perikanan. Itu saya himpun bro, dan terkumpul uang tahun 2000 itu 485 juta untuk beasiswa mahasiswa tingkat akhir yang tidak lulus karena bukan hanya karena nilainya bagus. Nah, di situ saya sebagai ketua BEM yang menentukan siapa yang mendapat beasiswa. Akhirnya yang saya lakukan bukan nyari yang tidak lulus yang nilainya bagus, bro. Saya sebaliknya, pokoknya orang yang tidak lulus dan banyak yang nilainya tidak bagus dan dia tidak dapat beasiswa, alumni di situ berperan. Karena kalau sudah nggak lulus, ditanya IPK-nya PMDK, kan repot, kasihan kan gitu. Nah, akhirnya saya sebagai ketua BEM yang kebetulan IPK-nya kecil, kesempatan gua bantu yang IPK-nya kecil nih, gitu kan, yang gak lulus. Dan saya 1,5 tahun bro, BK program alumni yang 485 juta, itu bantu kawan-kawan kita yang gak lulus, kita support pembiayaan. Nah, maksud saya mungkin kita juga 3-4 ataupun mengusulkan ke DPP, kita mungkin harus ada bro, beasiswa untuk mahasiswa tingkat akhir yang tidak tercover oleh syarat dan ketentuan yang baku. Kan kita tahu selalu yang namanya beasiswa itu yang satu harus susah gitu kan, yang kedua harus pinter. Ini kalau yang susah tidak pinter di IPB ini gimana nih bro? Gitu. Siapa yang ngurusin? Ya. Saya begitu. Nah kemudian kalau bicara pendekatan keaktivisan sampai hari ini, saya menganggap sebagai pengusaha hari ini bro, ilmu aktivis itu sangat luar biasa. Kita tahu usaha ini modalnya apa sih, perkawanan doang kita itu kan. Usaha ini perkawanan, tidak punya uang, ada bisnis 2-3 miliar, ada kawan yang punya, beres gitu kan. Nah termasuk saya menjadi anggota DPRD itu Mbak Tina gitu kan. Dulu saya jadi anggota DPRD tahun 2009 itu nomor urut 8 melawan ketua, mohon maaf dalam konteks politik istilahnya Ya, halo bro, kok mati bro? PKS dan saya bukan suara terbanyak nomor urut gitu. Tapi saya bisa memenangkan pertarungan. Saya dapat 5.600, ketua DPD saya hanya 3.600, bedanya 2.000 suara bro. Dan saya tidak pakai uang saat itu calon tahun 2009, tetapi dengan ilmu keaktivisan itu semuanya bisa kita lewati. Termasuk sampai hari inilah kurang lebih ilmu keaktivisan di IPB boleh dikatakan matang atau setengah matang. Hari ini saya nikmati bro, kurang lebih begitu. Oke ya, jadi itu bisa kita ambil hikmahnya itu ya teman-teman dan adik-adik yang mendengarkan ya. Jadi aktivis itu di balik perjuangan itu pasti ada hikmahnya, mungkin nggak saat itu gitu ya. Jadi ya, betul. Kalau aktivis itu memang terasa ada aja jalannya yang membantu di perjalanan karir kita ya. Oke, thank you bro Budianto. Terus kalau IPK saya gede jadi dokter bro. Iya dong. Bro Budi, tadi kan awal-awal Bro Budi mengaku belagu ya. Tapi kalau 400 sekian juta tahun segitu belagu mengantar sih. Hebat banget. Iya, saya tadi mau ngomong. Loh itu. Iya, jadi tahun segitu Bro Budianto udah bisa ngumpulin 480-an juta. Iya. Ini kita reuni tahun depan bisa ngumpulin berapa ini kan? Reuni 34 gitu kan? Ngumpulin bro, ngasih banyak kita pengennya. Iya. Insyaallah ya, insyaallah. Insyaallah 34. Tenang Bu Nisa, tenang Bu. Saya berniat jadi seperti tahu nggak bro, mungkin bisa saja ya. Ada kalanya orang jadi aktivis itu kan memang mungkin udah panggilan jiwa ya, atau dari sononya dia memang sudah ya mungkin lahir sebagai pemimpin, atau ada motif lain. Misalnya contohnya seperti yang tadi itu menarik saya lihat. Jadi saya sangat merasakan juga ya Bro Budianto ya. Kita ini kan seperti yang tadi dari kampung, dari daerah.
masuk ke IPB, ketemu orang Jakarta, orang Iya, Bogor benar. yang udah cas-cus-cas segala macam. Iya. Sementara beasiswa yang tersedia yang berprestasi. Tapi kita kan dari kampung masih butuh adaptasi gitu ya. Ada nggak dulu misalnya apa sih yang menjadi, kalau kita kerucutkan gitu ya, misalnya Bro Budianto, apa yang menjadi motivasinya dulu menjadi aktivis gitu? Itu kan pilihan ya Bro ya. Kalau saya mungkin boleh dikatakan sudah passionnya cukup kuat bro di situ, gitu. Kuat di situ. Di sisi lain faktor eksternalnya tidak support. Mohon maaf, saya maksudnya bukan merendahkan. Mungkin ini masalah passion. Sementara ke ikan ini, ke akademik tentang perikanan ini jujurnya kurang menjiwai, gitu. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat institusi yang sudah membesarkan kita ya, gitu. Sehingga saya sudah memang faktor eksternalnya kurang kuat, sementara memang sudah ada visi ke arah situ. Oke. Gitu ya. Jadi nyambung, semakin ada penguatan. Dan itu bagian dari sebuah proses desain juga, bro. Bukan by accident gitu. Termasuk hari ini saya jadi politisi dan pengusaha itu bukan by accident, bro. Saya ingat begitu tahun 2002 lulus, saya September 2002 lulus. Waktu itu ada alumni kita yang menjadi staf ahli menteri, Pak Gelwin Yusuf. Kemarin sekretaris Bappenas. Dan pada saat tahun 2002 itu saya menjadi asisten ketua tim ahli menteri pertanian, Pak Gunawan Satari. Saya dijemput, bro. Mohon maaf, ini cerita baik. Saya dijemput oleh Pak Gelwin Yusuf yang saat itu adalah staf ahli menteri kelautan ke kantor Kementerian Pertanian. Saya kantor lantai 6. Diajak makan di rumah makan Fadzi dan saya ditawarin jadi PNS, bro. Demi Allah ini. Saya ditawarin jadi PNS oleh Pak Gelwin. Kamu ketua BEM, kamu aktif di alumni, kamu harus jadi PNS. Saya tolak, bro. Saya tolak jadi PNS di Kementerian Kelautan saat itu. Karena apa? Otak saya ini bukan jadi ingin ekor buaya, saya ingin jadi kepala ayam gitu yang bisa matok sendiri gitu. Nah, dan itu mungkin Pak Gelwin saat itu marah, kesel lah barangkali gitu kan. Hampir 6 bulan saya tidak pernah disapa gara-gara menolak diajak diminta jadi PNS, bro. Nah, jadi kemudian sekarang saya jadi pengusaha, jadi politisi, itu benar-benar sesuai dengan apa yang saya lakukan di kampus, bro. Jadi trayeknya tepat gitu, trayeknya tepat. Duit kurang lebih cukup, tetapi waktu banyak, jadi merdeka, kurang lebih begitu. Oke, Bro Budianto ya. Nah, itu menarik ya. Nah, jadi karena memang saya lihat CV-nya dari SMP udah ketua OSIS ya, Bro ya. Nah, kalau bisa setia Dakara TV, dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.